Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kita di Sentosa Joyful Kids. Hari ini adik-adik ditemani oleh Kak Maya dan Kak Ebe. Apa kabar adik-adik pada hari ini? pasti baik-baik saja ya kan? Pada hari ini kita akan kembali beribadah memuji Tuhan. Oleh karena itu, kita siapkan Alkitab, buku, serta pulpen. Akan hitung ya. 1, 2, 3. Udah siap ya adik-adik? Sekarang kita memulai ibadah kita. Kita mau nyanyi pujian penyembahan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Tetap Cinta Yesus selamanya. Ya Bapa ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus Selamanya. Ya Aba ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena kami akan mulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ini kepada Tuhan yang senantiasa menyertai ibadah kami ini dan memberkati kakak sekolah kami dan juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Amin. Adik-adik, kita sekarang akan memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Yes, benar sekali. Bahkan dari awal terbit matahari tadi pun hingga pada nanti matahari terbenam, Tuhan selalu menyertai kita, ya kan Kak? Ya dong. Oleh karena itu
kita akan nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Matahari. Adik-adik di rumah, silakan kakak ya. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Jalan serta Yesus. Setiap hari Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. dalam luka dalam sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus dalam sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan-jalan luka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, kita nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, kita semua angkat tangan ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik. Nah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita berjumpa. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum nama kakak siapa? Nama kakak yaitu Kak Elsa Nainggolan. Nah,
panggilan kakak yaitu Kak Elsa. Nah, adik-adik udah kenal ya sama kakak, nama kakak Kak Elsa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kembali Tuhan anak-anakmu datang untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Bapa yang baik, Engkau urapi setiap hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu supaya dapat dimengerti oleh adik-adik kami pada saat ini yang mendengarkan setiap firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita buka ya Alkitab kita yang terambil dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 20. Nah, kakak ingin membacakan ya untuk adik-adik. Allah menuntun umatnya. Ayat ke-17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Nah, inilah adik-adik pembacaan Alkitab pada hari ini. Nah, adik-adik sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak siapa nama raja orang Mesir? Nah, siapa adik-adik? Ya, iya, namanya Firaun. Nah, Firaun itu adalah raja orang Mesir adik-adik. Nah, kemudian setelah Firaun raja Mesir itu pada saat mereka ingin berjalan ke Kanaan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang dan pada tiang awan untuk menuntun mereka berjalan, dan waktu malam tiang api menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan menuju laut Tebrau. Nah, pada saat itu orang-orang Israel akan menuju ke Kanaan. Mereka diterangi oleh tiang api, di mana pada saat itu mereka ingin berjalan menuju laut Tebrau. Nah, maka pada saat itu berulahlah hati Firaun dan pegawai-pegawai terhadap bangsa Israel itu. Segala kuda, segala kereta-kereta Firaun, dia membawa 600 kereta yang terpilih dan mengejar mereka pada saat itu. Adik-adik, di mana ketika Raja Mesir yaitu Firaun telah dekat, orang Israel itu memilih ke belakang, di mana pada saat itu takutlah mereka, sangat ketakutan adik-adik. Nah, dan ketika mereka berseru-seru memanggil nama Tuhan, saat mereka ketakutan, mereka berseru-seru memanggil nama Tuhan. Nah, tetapi berkatalah Musa pada bangsa itu, di mana Musa berkata di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap
dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Nah, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Di ayat 14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, dimana pada saat itu perkataan Musa pada bangsa-bangsa itu. Kemudian Musa pada saat itu mengulurkan tangannya ke atas laut. Nah, adik-adik, pada saat itu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut. Dan semalam-malaman pada saat itu Tuhan menguakkan air laut itu. Nah, adik-adik, pada saat Musa mengulurkan tongkatnya ke laut, Tuhan menguakkan air laut itu, adik-adik. Nah, kemudian itu dengan perantara angin timur yang sangat keras membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Maka laut itu terbelah, adik-adik. Nah, kemudian air itu pada saat terbelah di dalam Keluaran 14 ayat 21 dikatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah itu. Nah, pada saat itu laut itu terbelah, adik-adik. Demikianlah bangsa Israel itu berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Pada saat itu mereka berjalan di tengah-tengah, dan pada saat itu juga di tempat kering itu, pada saat kanan kiri mereka di laut itu yang sudah terbelah itu, di kanan kiri mereka itu adalah sebagai tembok bagi mereka. Kemudian Musa mengulurkan tangannya ke atas laut supaya air itu berbalik kembali meliputi orang Mesir itu. Nah, adik-adik, demikianlah pada saat itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir itu. Nah, adik-adik, mereka telah diselamatkan Tuhan. Nah, pada saat ini juga adik-adik yang ada di rumah, yang dimanapun berada pada saat ini, janganlah kita takut ketika kita ingin berjalan ke suatu tempat dimanapun kita ingin melangkahkan hidup kita. Janganlah takut bahwa Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Nah, demikian firman Tuhan yang pada pagi hari ini kakak sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini Tuhan, di mana adik-adik kami, anak-anakmu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini kiranya dapat menjadi rema dan menjadi terberkati di dalam setiap kehidupan adik-adik kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami dan ucapan syukur kami. Amin. Hore, ibadah kita sudah selesai. Tapi adik-adik jangan bersedih ya, karena minggu depan akan ada kakak-kakak yang lain untuk menemani adik-adik ibadah sekolah minggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya ya. Kakak Maya dan Kak Eben mengucapkan ucapkan selamat hari Minggu.